apa namanya? Ya, selamat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini pertemuan terakhir nih kita di semester ini. Semester satu. Saya nggak tahu semester depan kita ketemu lagi apa tidak. Atau mungkin di semester 3 ketemunya, saya juga kurang begitu paham. Yang pasti ini pertemuan terakhir kita di semester 2. Biasanya sih saya itu ketemunya kalau nggak di semester 4, semester 5, sama semester 1, atau nggak salah itu. Nanti mungkin kita ketemu lagi di semester 4, ya, atau di semester 5. Semester 7 pasti ketemu lagi. Ya, jadi apa namanya, ini pertemuan terakhir. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang masih menjadi hutang penyampaian teman-teman semuanya. Hari ini kita akan coba bicara tentang bagaimana academic pathway atau alur akademik di beberapa negara yang sudah develop ya. Jadi develop country khususnya terkait dengan fisioterapi. Jadi kita ambil sampel di Australia, di UK sama di USA. Nah, itu negara yang memang menjadi sentral dari pendidikan fisioterapi. Ya, negara-negara lain seperti Belanda, Kanada, ya memang dia akan mengikuti di mereka semua ya. New Zealand mengikuti Australia, nanti negara-negara Eropa ngikutnya ke UK, negara-negara Amerika kayak Kanada dan sebagainya itu akan ngikutin ke US. Jadi ini sudah merepresentasikan beberapa negara di dunia, terutama negara-negara yang sudah maju ya. Kalau kita masih developing country, kita akan lihat yang developed country. Teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan coba lihatkan salah satu kampus ya di negara tertentu. Bagaimana teman-teman nanti enrollment, bagaimana Anda melihat kampusnya, apa saja untuk pendaftaran apa yang dibutuhkan dan sebagainya. Ya. Juga bakal saya lihatkan bagaimana prosesnya sehingga teman-teman bisa persiapkan kalau memang yang berencana untuk studi di luar negeri, baik itu S2 maupun S3 lanjutannya, kita bisa mulai lihat sedikit. Artinya dulu memang waktu saya S1 memang mimpi untuk luar negeri itu kayak terlalu jauh ya, terlalu tidak terukur. Jadi terlalu jauh karena memang belum ada fisioterapis yang pernah ke sana. Jadi sepertinya agak terlalu berlebihan kalau bermimpi di waktu itu di tahun 2008 bermimpi untuk bisa kuliah keluar karena memang belum ada fisioterapis yang keluar ke luar negeri untuk menempuh kuliahan di waktu itu. Jadi kita mencari contoh agak susah. Lalu ada beberapa senior yang memang menginisiasi untuk keluar dan itu membuat kita yakin gitu bahwa prodi kita atau ini mampu bisa keluar. Dulu memang yang dikhawatirkan adalah apakah prodi kita ini cukup kompetitif untuk bersaing di beasiswa farmasi ya. Jadi kita kan punya LPDP, kita punya Chevening, LPDP itu untuk yang Indonesia punya, kita punya Chevening yang untuk S2, khusus S2 di UK. Kita punya AAS, Australian Scholarship ya, Australian Award Scholarship, ya AAS itu untuk S2 dan juga S3 di Australia. Dan kita punya beberapa kita punya beasiswa di Jerman, beasiswa di Australia, kita punya banyak beasiswa yang dari negara-negara tertentu ya. Itu kekhawatiran kami atau kekhawatiran saya mampu tidak kira-kira prodi ini bersaing dengan jurusan lain yang sudah lebih develop lebih dahulu seperti teknik, kedokteran, ekonomi, hukum ya. Kayak gitu. Kira-kira kita mampu nggak sih bersaing dengan mereka di ruang beasiswa gitu. Itu yang coba yang dikhawatirkan di tahun 2008 ketika kita bicara studi abroad. Jadi perkuliahan di luar negeri itu yang pertama kali dikhawatirkan. Mampu nggak sih bersaing dengan beberapa cabang ilmu lain yang sudah established lebih dahulu ya. Ya, karena memang belum ada contoh di waktu itu bisa mampu ke sana. Ya, jadi kita punya Fulbright itu beasiswanya Amerika. Kita punya Chevening beasiswanya UK. Kita punya STANMED juga soal itu beasiswanya di Belanda.
Kita punya AAS yang punya Australia. Kita punya namanya apa lupa saya, DAA atau apa itu punyanya Jerman. Jadi kita punya banyak beasiswa sebenarnya waktu itu. Banyak pilihan beasiswa yang kita bisa masukkan. Tapi ya itu tadi teman-teman sekalian, memasukkan jurusan ini, memasukkan jurusan fisio untuk bersaing di tengah-tengah jurusan lain itu kira-kira bisa apa? Itu menjadi kekhawatiran. Karena apa? Karena beasiswa itu intinya sebenarnya adalah bagaimana kita bisa berkontribusi, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk negara. Itu aja. Namanya juga mereka beri sponsor ya, baik itu LPDP dan dalam negeri maupun beberapa beasiswa yang memang dari luar negeri. Memang intinya kita bisa nggak sih memberikan kontribusi ke mereka selaku pemberi funding. Nah itu yang susah karena pikiran saya dulu ya, ketika kita bicara fisio, maka kontribusinya tidak terlalu luas. Kita belajar tentang misalnya anatomi ini, lalu kontribusinya untuk masyarakat dan negara tuh seberapa besar. Beda kita kalau bicara ekonomi, ya teknik itu kontribusinya bisa jadi besar karena ekonomi masyarakat atau ekonomi syariah, misalnya kedokteran juga besar lingkupnya. Visio ini kan terlalu sempit ya, ruang belajar kan sempit ya. Jadi mampu lagi kita itu apa namanya mengekspansi ini sehingga dapat berkontribusi yang besar untuk bangsa ini sehingga nanti fundingnya bisa mau berikan funding. Jadi waktu itu ada salah satu senior UMS juga itu yang memang menginisiasi, menurut saya menjadi inspirasi untuk berani untuk melangkah ke luar negeri. Waktu itu beliau mengambil S2 di Australia. Nah, yang beliau ambil adalah beliau mengekspansi apa namanya definisi fisioterapi itu sendiri. Jadi beliau tidak fokus ke fisioterapisnya saja, tapi beliau mengambil tentang dimensia. Jadi beliau mengambil tentang dimensia yang mana bagaimana peran fisioterapi untuk membuat program, menentukan dosis, ya, membuat beberapa exercises yang memang untuk orang-orang demensia. Nah, demensia ini sendiri memang menjadi apa ya, menjadi komunitas yang diperhitungkan di Australia dan juga di Indonesia yang perlu diberikan treatment dan rehabilitasi. Nah, makanya dia lolos. Jadi dia ekspansi, dia punya overview, dia punya pandangan, ya, dia punya perspektif. Ya udah, kita nggak boleh cuma main case to case aja, tapi dia lebih global. Jadi dia punya sebuah komunitas yang disebut dengan demensia. Dan dia lolos tuh, ya, dia lolos untuk dapat beasiswa di Australia. Nah, lalu saya kemarin kita juga ekspansi, bagaimana fisioterapisnya saya bawa ke teknologi jadi dengan sektor teknologi sehingga setiap dia latihan, setiap dia treatment, dia bisa tahu ya seberapa besar perubahan yang dia alami. Karena ini permasalahan utamanya teman-teman kita yang stroke ya, itu adalah bosan ya. Jadi bosan karena latihan tiap hari, tidak tahu kapan ujungnya, tidak tahu seberapa besar perubahannya. Nah, maka kita buatkan sistem itu. Jadi dia bisa tahu seberapa besar dia punya apa namanya perubahan, seberapa besar dia punya peningkatan di sana, dan kita bisa lihat. Dan itu bisa masuk juga. Jadi memang ternyata kita bisa bersaing dengan beberapa jurusan-jurusan yang lebih sudah established terlebih dahulu. Jadi jangan fokus terlalu sempit ya melihat fisioterapisnya. Jadi jangan cuma melihat anatomi saja, ini saja. Jadi kita lebih buka perspektif kita untuk nanti bisa dapat kontribusi. Jadi intinya teman-teman nih kalau mau kuliah di luar, cari sebuah research ya, cari sebuah project yang nanti memang berkontribusi untuk Indonesia. Nah, S3 saya juga sama nih, saya juga sedang
sedang proses untuk S3 juga. Kemarin dapat ada 2 universitas yang sudah diterima, satunya di Queensland di Australia, satunya lagi di Loughborough. Loughborough itu salah satu kampus di UK. Jadi ada 2 kampus yang sudah saya daftar dan alhamdulillah sudah diterima dalam 1 tahun ini. Tinggal nanti mencari fundingnya, mencari scholarship. Nah itu juga sama tuh, saya juga cari sesuatu yang kontribusinya besar juga. Jadi saya ambil visio, tapi visionya dimasukkan ke tempat yang lebih besar. Misalnya saya ambil untuk olahraga paralimpik, yang mana itu menjadi itu bisa kena ke semuanya. Kita empowerment, artinya peningkatan di teman-teman disabilitas, yang mana teman-teman disabilitas yang ada di sana banyak sekali. Nah bagaimana kita bisa empowering mereka, bisa punya finansialnya menjadi lebih meningkat, dan juga mereka punya confidence yang lebih tinggi. Dan dengan cara apa? Salah satunya dengan cara olahraga. Nah, untuk bisa masuk ke olahraga itu kita harus melewati fase namanya klasifikasi. Nah, klasifikasi itu kebetulan memang yang bisa melakukannya cuma dokter dan juga fisioterapis. Nah, saya ambil poin di situ. Jadi dengan tema kontribusinya untuk empowering teman-teman disabilitas. Nah, itu bisa masuk juga gitu ternyata. Jadi memang kita harus berpikirnya lebih luas, banyak baca, banyak lihat ya. Kalau sekarang banyak nonton di YouTube dan sebagainya yang memang tonton-tontonan bermanfaat. Jadi kita punya insight yang berbeda-beda nih untuk menyusun kira-kira proyek kita apa, proyeknya apa, lalu proyeknya apa, lalu seberapa berkontribusi dia untuk Indonesia. Nah, itu ya. Jadi teman-teman silahkan mulai memikirkan itu. Jadi jangan cuma terhanyut dalam rutinitas perkuliahan. Nah, kalau saya juga sama kayak dosen ya, itu ancaman yang mengerikan juga dari dosen. Jadi terhanyut dalam rutinitas mengajar. Kalau saya itu teman-teman juga sama, teman-teman juga punya kesulitan yang sama, yaitu terhanyut dalam rutinitas perkuliahan, sehingga lupa untuk menambah soft skill, ya, karena perkuliahan ini sistemnya wajib ya teman-teman. Jadi kalau di Islam itu, kalau Allah tuh nggak pernah ngasih kita clue bahwa yang wajib itu dapat pahala. Ya, Allah selalu kasih clue itu pahalanya selalu di yang sunnah-sunnah. Ya. Kalau sholat wajib, Allah nggak pernah bilang pahalanya seberapa besar, karena itu memang kewajiban. Nah, Allah akan kasih pahala lebih, ya, menaikkan derajat kaumnya ketika dia melakukan hal-hal yang sunnah. Sama juga dengan teman-teman. Kalau teman-teman bilang, oh saya udah hebat nih jadi mahasiswa, saya udah ikut kuliah terus setiap hari, ya itu kewajiban mas. Ya, itu levelnya masih kewajiban. Belum sampai ke level yang bisa meningkatkan performa teman-teman nanti. Nah, maka silahkan setelah ini Anda tambah soft skill-nya, entah itu mengikuti HMP, entah itu mengikuti UKM, entah itu les bahasa, entah itu bergabung di komunitas dimanapun. Ya. Intinya untuk meningkatkan soft skill, ya, bergabung dengan beberapa proyek-proyek dosen untuk membuat penelitian dan pengabdian, itu manfaatnya besar. Nah, itu hal sunnah yang kita bisa lakukan di kampus. Tapi saya nggak mau, Pak, saya mau fokus belajar. Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Itu pilihan sekali lagi. Anda akan kehilangan momen untuk mencari soft skill. Itu aja sih, tapi itu pilihan. Ada juga orang-orang yang emang nggak mau kuliah sampai yang bener aja, udah, itu nggak apa-apa juga. Ya, semua itu kan pilihan baliknya juga ke teman-teman semua. Ya. Oke, nah itu pembuka dari saya terkait dengan kita melihat di luar sana. Ya. Kita akan lihat yang pertama dari nah, ini kita lihat dari UK dulu ya, teman-teman ya. Dari UK, ini Chartered Society of Physiotherapy ini EV-nya UK. Jadi kalau di Indonesia kita punya Pervi ya, sorry. Kita punya Pervi,
Ya, kalau di UK namanya ini Chartered Society of Physiotherapy. Ini. Dan ini apa namanya UK-nya UK. Profilnya UK. Nah, mereka menjelaskan rute untuk menjadi seorang fisioterapi. Ya. Nah, rute pertama itu namanya rute degree pertama ya, atau first degree. Ya. Jadi ini untuk teman-teman yang punya basic dari SMA, ya belum masuk ke dunia pendidikan. Nah, dia punya bachelor degree, bachelor science of degree, dia juga punya bachelor degree of apprenticeship. Jadi apprenticeship ini kita bisa sebut sebagai placement ya. Jadi dia itu dikombinasikan antara kuliah di kampus dengan kuliah di lahan. Ini kalau di kita mungkin D4 nih ya. Atau ya mungkin bisa seperti itu lebih. Jadi advertise ini kita sering sebut sebagai magang ya. S1-nya plus magang. Nah, kalau yang ini integrated master, artinya teman-teman masuk S1 langsung dilanjutkan lagi ke gelar master. Nah, di UK punya 3 variasi ini. Tapi yang paling banyak itu ini. Ya, yang paling banyak itu bachelor degree, teman-teman sekalian. Yang paling banyak bachelor degree. Nah, ini juga sebenarnya punya placement juga, jadi dia sama seperti profesi ya. Kalau kita ini S1 plus profesi. Nah, dia punya 1.000 jam untuk placement. Placement ini ya profesi, teman-teman sekalian. Ya, penempatan di beberapa rumah sakit. Ya, waktunya itu 3 tahun untuk di UK, tapi kalau teman-teman perginya ke Skotlandia, ya, kalau di Skotlandia itu dia 4 tahun, teman-teman sekalian. Nah, nanti kuliahnya sama ya, kombinasi antara kuliah dan juga praktikal dengan lebih dari 1.000 jam. 1.000 jam itu berapa hari sih? Saya coba cek ya, kalkulator. 1.000 dibagi 24. Ya, 41 hari ya. 41 hari itu sekitar 1 bulan. Ya, segitu. Ya, untuk tuition fee-nya, ini SPP. SPP-nya itu 9.250 pound sterling. Pound sterlingnya itu sekarang 20.000. Kita coba lihat dikalikan 20.000. Berarti tuition fee-nya 185 juta. Ya nggak mahal-mahal juga ya, bisa sama kayak kedokteran ya, malah lebih murah ya. Jadi tuition fee-nya itu sekitar 185 juta rupiah. Yang mahal adalah biaya sehari-harinya. Biaya sehari-hari untuk kota seperti Manchester itu Anda butuh sekitar 10 juta biasanya. 10 juta itu terdiri dari 5 juta untuk akomodasi, nah sisanya buat jajan. Ya, jadi kalau dihitung pakai uang itu 10 juta dikalikan berapa bulan? 12 ya. Berarti 120 dikalikan 3 tahun. 120 dikalikan 3 berarti 360 juta. Jadi mahalnya di living cost-nya malah. Ya. Living cost-nya sekitar 360 jutaan untuk 3 tahun. Lalu ininya perkuliahannya 925 itu sekitar 180 jutaan. Ya, ini untuk bachelor degree. Sekalian. Harganya memang seperti itu. Oke, jadi daripada teman-teman nanti kalau ditawarin mobil sama orang tuanya, mungkin orang tuanya yang ini alhamdulillah punya rezeki yang banyak. Dia mau beli mobil nggak nih? Saya beli papa beli mobil, apa kuliah aja keluar. Karena harganya kurang lebih kok sebenarnya. Sehingga teman-teman nanti saving untuk tuition fee-nya aja ya. Kalau di beasiswa kita tuh dapatnya sekitar 10 sampai 12 jutaan per bulan untuk untuk living cost. Jadi 12 juta itu udah dibagi ya, nanti teman bisa bagi untuk makan, untuk akomodasi sih yang mahal, akomodasi sekitar 4 sampai 5 jutaan per bulan. Ya, tapi sama aja lah, misalnya kalau teman-teman masuk di kos-kos yang bagus juga di sini kan juga segitu ya. Sebulan ada yang 2 juta, ini sama sih sebenarnya. Ini waktunya 3 tahun. Ya, 3 tahun. Kalau yang ini sistemnya memang ini jarang teman-teman sekalian. Ini hanya beberapa kampus saja. Ini nggak common ya.
nggak terlalu sering dipakai orang, ya. Nah ini juga sama, karena ini dia dicampur sama dicampur sama master ya, ini nyambung ke masternya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah ini yang memang cocok untuk teman-teman sebenarnya, ya, yang cocok buat teman-teman di sini, yaitu Master Science of Degree. Ini yang paling banyak teman-teman sekalian. Ini yang paling banyak. Jadi waktunya itu dia bilang sih 2 tahun ya, tapi kadang-kadang ada juga yang setahun. Ya, jadi yang full time setahun ada di sini. Sorry. Yang teman-teman bisa masukkan ke sini nih, Master of Science Degree. Makanya gelar saya yang kemarin di ijazah yang teman-teman lihat itu kan Master of Science in Advanced Physiotherapy. Jadi emang di UK itu gelar S2-nya sebenarnya seperti itu. Master of Science, habis itu belakangnya apa? Fisioterapi, apa, atau nurse, atau apa. Biasanya seperti itu. Ya, nah, yang teman-teman bisa ambil nanti di program ini. Nah, kalau teman-teman mau lihat di mana aja programnya, Anda bisa klik di sini. Kita coba cek ya. Ini yang kita bisa lihat beberapa kampus yang menawarkan itu. Nah, sekarang teman-teman mau di bagian mana nih? Teman-teman mau ke arah utara. Utara itu berarti ini ya, kota-kotanya Manchester, Liverpool, ini dekatan. Di Liverpool sama Manchester sama Leeds ini cuma berjarak 1 jam aja. Ya. Atau mau ke barat, barat itu Essex, ya, East Anglia, atau mau ke South East, ke Tenggara, itu nanti mainnya ke Brighton, ke London lah ya, di kampus London. Lalu Southwest itu dia mainnya ke sini, teman-teman sekalian, ke Bournemouth, ya, Southampton dan sebagainya. Atau mau ke Irlandia juga ada, Scotland juga ada, Wales juga ada, di Cardiff ini juga bagus. Jadi banyak ya kampus-kampus yang menawarkan S2, tapi yang menawarkan untuk S2 untuk international student nggak banyak. Ya, jadi nggak banyak yang untuk international student. Dan untuk lihat international student kita bisa lihat dari sini. Jadi lihatnya di IDP, saya lihatnya di sini di IDP, Master Physiotherapy. UK. Saya misalnya ngeceknya di sini nih. Nah, Anda bisa cek di sini, nanti bisa kelihatan yang memang bisa untuk dimasukin kita sebagai ini. Nah, ini dia. Ini kampusnya di sini semua nih. Nah, ya, Cardiff nih ya, dari sini ya teman-teman. Ini sama dengan tuition fee-nya juga ada. Jadi Cardiff itu adanya di Wales, ya, dia masih UK tapi bukan di England ya, tapi di Wales di utara. Cardiff ini dia juga sama master degree ya. Ini nilai IELTS-nya teman-teman ya. Ya, jadi ini nilai IELTS-nya itu 6,5. Kalau mau yang lain ya untuk total course-nya 40.000. 40.000 itu berarti kalau dikalikan 40.000 dikali 20.000. 800 juta kuliahnya. Jadi hampir 1 M ya, kurang lebih ini. Lalu yang ini Coventry, ini cuma 400 juta saja, ini juga 6,5. Ini bisa lihat ya, ini letaknya di Birmingham. Birmingham itu tempatnya ini, kastilnya apa tuh? Batman. Jadi kastilnya Batman itu letaknya di Birmingham. Ini, atau Anda bisa cek yang ada ini ke Manchester Metropolitan juga ada. Ini dekat kampus saya, ini cuma 19.000. Jadi nggak terlalu mahal. Ya. Ini kita punya Nottingham, ya. Nottingham, tapi IELTS-nya ini 7, ya, ini 6,5. Ya, ini banyak kampusnya teman-teman. Ya. Ini Salford untuk saya, ini masih 6, ya. Gak enak nih. Ini juga ada Leeds University juga sama. Jadi kampusnya saya murah ya, cuma 18.000. Ini ada lagi di Essex, ini yang paling mahal itu 59. Ini mahal banget ini kampus ini. Jadi ini ada Oxford Brookes, ya.
Ini Oxford Brookes juga ada, ini 6,5 juga sama, biaya juga mahal. Jadi kalau Anda mainnya di Oxford, di Banbury itu isinya Cambridge, Oxford, itu harganya pasti segini semua nih. Itu kayak Jogjanya Indonesia lah, jadi tempat kampus-kampus gede. Ya. Ini Birmingham sama 6,5, 7. Jadi Anda bisa mulai ini ya, mikirin IELTS kira-kira berapa. Ini 6,5, 7, semuanya ada di sini semua teman-teman sekarang. Ya. Sheffield, ini Edinburgh, ini bagus loh teman-teman sekalian. Kalau Anda dari sini, ini kotanya, tempatnya Laskar Pelangi tuh, Edinburgh. Jadi bagus ya. Ini ya silakanlah teman-teman mau pilih nanti yang mana sesuai dengan yang teman-teman pengen. Kalau untuk S2 kita nggak perlu hubungi profesornya dulu, kita nggak perlu menghubungi pembimbing. Tinggal teman-teman pilih mau di kota mana aja mainnya. Lebih suka di kota mana. Dan IELTS-nya cukup apa enggak. Kalau IELTS-nya cukup, masuk. Kalau enggak, ya udah. Itu aja. Ya, itu yang menyenangkannya di UK, teman-teman bisa cari-cari mau pilih yang mana. Jadi kalau Anda mau cari di Australia juga, klik aja di IDP. Ya, klik aja untuk terapisnya untuk di Australia. Kalau mau di USA, cari juga di USA. Nah, ini ya. Ini master degree-nya di sini yang teman-teman bisa ambil. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, ini kan untuk yang S2 Pak, lalu di UK itu untuk bisa jadi, untuk praktek itu bagaimana? Untuk praktek teman-teman sekalian, jadi syaratnya teman-teman untuk bisa praktek, teman-teman harus mengikuti ini. Yang namanya Healthcare Professional Council, kita daftar aja sebenarnya. Ya, kita daftar di sini. Ya, daftar di sini, nanti aman. Teman-teman sekalian, Anda bisa bentar ya. Anda bisa untuk dapat seperti SIP, ya, udah dapat SIP. Nah, memang dia itu di UK itu yang bisa praktek itu teman-teman yang sudah S2. Ya, sudah S2 tuh bisa dapat SPR untuk bisa buka praktek resmi itu yang sudah S2. Kalau kita kan profesi ya, kalau dia yang sudah S2. Ya. Nah, untuk yang S1 bisa, tapi nanti ada tambahan sedikit pelatihan kalau saya nggak salah ya, untuk bisa masuk ke HCPC ini, ya, Healthcare Professional Council. Tapi kalau sudah S2, nanti kita bisa langsung dapat ini HCPC. Itu yang sistem di UK. Ya, oke, begitu ya. Jadi teman-teman, sistem di sana emang agak sedikit berbeda dengan yang di Indonesia, tapi kurang lebih sama lah ya, kurang lebih ya. Kebanyakan yang sana tuh udah banyak sudah S2 ataupun yang sudah S1 tapi udah ngikutin ini, sudah register di HCPC. Ini seperti Dinkes kali, sedikit kayak Dinkes ya. Ya, jadi syaratnya kita harus selesai dulu S1 ya, level autoterapi ya. Ini full atau part-time degree ataupun yang tadi ya placement yang tadi ya. Ini Anda bisa langsung daftar ke sini, nanti ada beberapa persyaratan, ya, atau Anda bisa langsung ambil MSc, ya, itu juga bisa untuk daftar ke HCPC. Itu. Jadi dari A1 bisa, tapi nanti daftar dulu di HCPC, atau dari A1 juga bisa, nanti tinggal registrasi di HCPC. Nah, ini kayak di detailsnya lah ya. Ya, untuk dapat surat tanda registrasi, surat izin praktek, lapornya di HCPC. Healthcare and Professional Council. Untuk yang internasional kayak kita, misalnya saya mau kerja, itu nggak susah. Jadi ada beberapa step lagi kalau dari internasional. Oke, nah ini kalau kita bicara di UK. Lalu kita pindah ya sekarang ke mana ya? Anda mau kemana nih? Kita mau coba ke US. Ya, sekarang US. Nah, di US ini bedanya cukup kentara teman-teman sekalian ya. Kalau di US itu, yang bisa untuk jadi fisioterapis itu adalah yang DPT namanya. DPT itu Doctor of Physical Therapy. Nah, level dia sama kayak level S2. Jadi DPT itu bukan
bukan level S3 ya, tapi DPT itu level S2. Nah, jadi nanti setelah Anda ambil 3 tahun kuliah S1, nanti lanjut lagi ke program DPT. Makanya dia bilang nih, 3+3. Jadi 3 tahun program 3 tahun program S1, 3 tahun DPT-nya. Jadi 6 tahun. Nah, di US itu yang boleh praktek cuman yang punya gelar DPT aja. Ya, dia punya bachelor degree sama S1-nya, lalu S2-nya dia ngambil yang DPT kalau mau langsung praktek. Ya, ini kayak profesi lah ya kalau kita lihat. Jadi mirip-mirip profesi. Ya. Mirip-mirip profesi yang ada di kita. Jadi kalau teman-teman lihat beberapa gelar yang belakang DPT itu adalah gelar profesional fisio yang ada di US. Jadi dia bukan dokter obstetrik terapi, itu artinya bukan S3 ya, tapi itu gelar setelah S1, lalu dia mengambil profesi, ya kan ngambilnya DPT untuk bisa masuk ke vokasinya. Kalau kita kan profesi 13 bulan, nah, kalau dia 3 tahun bisa ngambilnya. Nah, itu di US. Jadi dia nggak, kalau S2 ya udah S2 jadi akademisi. Tapi kalau di UK dia nggak ada jalur vokasinya. Jadi mau S1, S2 tinggal daftar ke Dinkesnya tuh bisa. Tapi kalau di US nggak bisa nih S1 untuk langsung buka praktek. Dia harus juga ngambil DPT sebagai profesi, program profesi. Memang gelarnya memang lebih lama ya. Kalau kita cuma 13 bulan, kalau mereka sampai 3 tahunan. Itu DPT. Ya, ini DPT. Nah, bagaimana kalau di Australia? Nah, ini Australia punya nih. Ya, bagaimana pathway di Australia? Nah, pathway di Australia ini memang agak lebih lebih tricky lagi ya dibandingkannya dua. Jadi kalau di UK tadi kita bicaranya ada bachelor, ada master, ya ada doktoral. Nanti untuk bisa dapat gelarnya, teman-teman tinggal daftar ke CPC atau Dinkesnya sana. Nah, kalau di US tadi kita harus sampai DPT untuk bisa. Nah, kalau ini sepertinya dia agak-agak mix antara US sama UK. Nah, kita lihat ya. Ini ini data awal aja ya. Data bagaimana di Australia itu paling banyak yang muskuloskeletal. Ya. Yang bawahnya itu ada sport, women health, pediatric, cardio, sebagainya, dan health care. Ini lansia, teman-teman sekalian. Lalu programnya di sini. Nah, mereka karirnya seperti ini, teman-teman. Mulai dari pemula ya, kompeten, proficient, dan sampai expert, dan sampai pakar, ahli, ya, sampai ke expert. Nah, ini yang level awal, ini ada gelarnya, ini spesialis, bisa ke sini. Kalau di Australia sampai sini. Kita lihatkan lagi. Nah, ini ya, teman-teman ya. Ini kita masuk pertama jadi novice, lalu yang ini kompeten, ya, nanti ada title jadi proficient, dan nanti kalau misalnya masuk spesialis ya, dia masuknya expert. Karena di Australia itu banyak spesialisasi yang bisa diambil, ya. Nah, ini cara mengambil tilting atau gelarnya itu ada academic pathway, ada hybrid, ada experimental pathway. Nah, jadi ini animal juga ada di sana ya, teman-teman ya. Ngambil gelar ini yang animal, kardiorespirasi, sport. Nah, kalau untuk spesialis ya, dia ngambilnya 2 tahun. Jadi mereka sudah punya spesialisnya. Jadi gelarnya itu. Kita lihat dari sini ya, teman-teman ya. Jadi mulai dari awal masuk ya. Lalu ini masuk S1, udah kompeten. Nah, ini Anda mulai dapat gelar, dan ini spesialis. Oke. Ini jalurnya ada yang hybrid, ada yang akademik, ada yang ini jalur akademik, jalur eksperimental. Ini yang untuk spesialisnya 2 tahun. Mana tabelnya ya biar gampang ya. Oke, ini biasa aja. Ini apa namanya fungsi-fungsinya aja. Nah, ini dia. Oke, ini ya gelarnya, teman-teman sekalian. Jadi dari bachelor di sini itu masuknya level 7. Ini masuk level 7. Lalu ada bachelor honor, graduate certificate, graduate diploma. Ini udah lulus ya teman-teman ya. Kalau ini kan masih baru masuk ya kayaknya. Ini bachelor honor, yang ini master. Ya. Kalau ini doctoral degree. Jadi dia
seperti ini nih programnya. Sampai level 10. Nah, ini dia. Agak lebih jelimet ya yang di Australia itu ya. Poin apa namanya perputaran gelarnya itu agak lebih susah. Ini tadi yang kita bilang title. Jadi dapat gelarnya. Jadi dia punya declare, ya dia juga punya graduate certificate. Jadi agak susah di sana itu terlalu detail kali ya. Terlalu detail. Ya. Jadi ada spesialis, ini title, levelnya proficient, ini ahli, ini pakar, ini kompeten. Jadi bedanya ini teman-teman sekalian. Ada banyak program. Nah, yang saya ambil untuk di Australia untuk ini yang sudah lolos kemarin ini di sini, levelnya di sini, di PhD. Post qualification di sini. Nah, ini. Karena saya sudah sampai master course, saya sudah di sini, ya, sudah masuk ke sini. Berarti tinggal nyambung ke yang PhD. Jadi teman-teman masuknya paling ya akan di sini semua. Ambil S2 di Australia, ambilnya akan masuk ke master, ya. Kalau lagi masuknya ke PhD. Biasanya ya untuk beasiswa itu ada tuh. Jadi untuk yang profesional doktor, misalnya kayak di PT itu jarang yang dikasih beasiswa karena waktunya lama dan harganya cukup mahal. Jadi saya biasanya nggak mau kasih. Oke. Itu teman-teman beberapa perbedaan yang ada di beberapa negara ya. Ini kalau di Australia berdiri seperti ini dari mulai awal tahun, novice, ini student, lalu ini inisial awal-awalnya dia lulus dapat gelar ini ya, tapi belum registrasi. Nah ini udah mendapat graduate-nya, udah bisa master, udah ada graduate certificate, ini udah boleh masuk ke apa namanya special group ya. Nah yang ini yang spesialisnya, expertnya. Ya. Jadi bedanya tipis ya antara ini, antara apa namanya, antara initial continue registration, title, dan spesialis. Dia berpotongan-potongan di sini. Intinya untuk yang bachelor dan juga apa namanya master itu levelnya di sini. Tergantung nanti lama kerjanya, seberapa expert dia. Nanti kita mainnya di sini. Initial and continuous registration. Kalau sudah S3 mainnya di spesialis. Ya. Kalau di tadi ya, kalau kita balik lagi, kalau di ini Amerika punya, dia cuma tahu bachelor di PT. Ya, kalau Anda mau masuk ke S2 ya udah Anda jadi akademisi. Tapi kalau Anda mau masuk ke apa namanya program profesi, masuknya di PT. Waktunya 3 tahun. Kalau Anda lihat di UK, ada beberapa tuh di UK, rutenya banyak. Ya, rutenya ada yang bachelor biasa, ada bachelor dengan placement, ada yang langsung integrasi sama master. Ini, lalu berikutnya yang sini adalah Master of Science degree. Udah selesai. Nah nanti untuk soal yang paling teman-teman tunggu mungkin ya, untuk soal UAS itu sistemnya tetap tugas ya, jadi Anda nggak perlu ngerjain di hari H. Jadi untuk UAS-nya Anda nggak perlu belajar sebelumnya karena nanti akan kita berikan tugas take home assignment. Nanti pertanyaannya seperti ini paling ya, pertanyaannya apakah teman-teman sudah yakin untuk masuk ke gratis? Jelaskan kenapa. Lalu beberapa fakta-fakta Anda akan saya tuliskan sebagai soal. Itu aja. Nah, nanti itu sistemnya akan take home assignment atau take home examination yang akan teman-teman kirimkan di 1 atau 3 hari berikutnya. Jadi UAS-nya itu memang nanti sistemnya tidak langsung, jadi teman-teman tidak perlu begitu telat. Ya. Sebentar ya, ada yang meninggal masjid, ada
Oke, nah teman-teman saya bukakan ini laman kampus saya kemarin. Nah ini ya sama ya gelarnya kayak saya kemarin nih Advanced Physical Therapy di sini teman-teman sekalian. Nah untuk S2 di sini ini MSc ya, postgraduate. Nah ini kampus saya kemarin dia bisa full time ataupun part time. Kalau full time itu 1 tahun, kalau part time 3 tahun. Pak saya mau ngambil yang mana Pak? Nah teman-teman ngambilnya pasti yang full time. Karena beasiswa nggak mau nih kampus sampai 3 tahun. Nah, karena harganya lebih mahal pastinya kan. Sini. Nah, teman-teman kalau mau melihat kampus-kampus sebelum apply, pastikan dia bisa international student accepted. Ya, karena ada banyak kampus yang memang tidak accepted untuk internasional. Itu yang pertama ya, jadi pastikan dia international accepted. Oke, yang kedua, nah ini nama ketua programnya, ini pembimbing saya, Dr. Nika Space, ini pembimbing kreatif saya juga. Ini. Nah, dia masuknya itu Anda bisa daftar nanti di September 2022 ya. Next enrollment. Jadi dia tuh bukanya di setiap September biasanya, teman-teman. Apa namanya pendaftarannya. Ya, setiap September nanti daftarnya teman-teman kalau nanti lulus kan Anda 3 tahun ya. 3 tahun lulusnya bulan kalau saya nggak salah ya itu kalau teman-teman cepat ya, artinya tidak ada gangguan. Itu 2 tahun dari sekarang Anda akan lulus tepat di bulan Maret. Saat ini tahun 2024 ya. Jadi Maret 2024 teman-teman nanti lulus. Nggak lama lagi, teman-teman 2 tahun lagi. Jadi Maret 2024 lulus. Nah, Anda Maret itu mulai tuh Anda apply untuk mempersiapkan playing di bulan September ini. Waduh Pak, susah Pak, nanti saya nggak bisa. Nah, Anda gabung aja ke sini. Anda tinggal menghubungi IDP ini aja. IDP ini adalah agensi untuk kuliah ke luar negeri. Bayarnya berapa Pak? Free, nggak bayar. Mereka akan dapat komisi kalau kita masuk ke kampus itu. Nanti. Jadi kalau misalnya nanti Clarissa nih ya, Clarissa nih bekerja di sini. Jadi kalau Clarissa mau ngambil kuliah di Manchester misalnya atau di Cardiff atau mana atau di London, hubungi aja IDP ini, hubungi aja. Jadi bilang, Mbak, Mas, saya mau daftar ke sini, nanti dia urusin semuanya. Dan itu free, sekalian mereka dia urusin semuanya. Dia hubungi kampusnya, dia nyiapin berkas-berkasnya, berkas yang harus diganti jadi bahasa Inggris mereka siapin semuanya. Nah nanti kalau kita masuk ke sana dia dapat komisi. Tapi kita nggak ditarik biaya. Nah itu enaknya seperti itu. Ya, jadi Anda nggak perlu ribet untuk masuknya gimana. Ya. Jadi ini course saya yang kemarin ya full time ya, saya ngambilnya full time di sini. Nah ini aja mata kuliahnya cuma ini aja teman-teman sekalian.
mata kuliah cuma 1, 2, 3, 4, 5 aja mata kuliahnya. Dikit ya. Jadi satu semester pertama kita akan belajar ini nih. Preparing for research in health sama neuromuscular function and dysfunction. Saya masih ingat mata kuliahnya ada 2 ini. Jadi ini yang pertama, ini semester 1, yang ini semester 2, ini semester 3. Ini tesis ya. Udah selesai. Kita cuma belajar, jadi kalau dibilang mata kuliah cuma 4 mata kuliah. Ini sama ini. Udah, habis itu beres. Contoh sekalian. Ya. Lalu di sana, nah ini kampusnya, ini salah satu tempat kampusnya. Fasilitasnya banyak teman-teman ya. Jadi ada EMG, ada ini aja deh, kita lihat aja kali ya. Kalau bisa lihat ya. Nah, ini kampus kampus. Ini laboratorium yang sering saya datangin. Sini. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini laboratoriumnya. Nah, kita sering praktek di sini untuk fisio ya, karena waktu itu saya ngambil juga tentang biomekanik, tentang EMG juga, jadi saya banyak main di sini. Nah, ini Human Performance Laboratory, teman-teman sekalian. Ini bukan klinik, ini laboratoriumnya. Nah, ini yang ada di sini, ini biasanya teman-teman yang ngambil PhD. Proyeknya di sini. Ya, ini ya beginilah kampusnya. Ya. Ini bahasa Inggrisnya tadi dia bisa cuma 6, jadi tidak begitu susah ya. Nah, kita di sini nih teman-teman sekalian. Uangnya di sini harganya 15.000. Ya, 15.000 pound sterling. Jadi sekitar 300 juta. Ya, setahun aja kan bayarnya udah selesai. Nah, waktu itu saya dapat scholarship dari sini. Yang ini nih, mana ya? Oh, nggak ada. Namanya Vice Counselor Scholarship. Ya, saya juga nggak tahu waktu itu nyoba masuk ke sana, lalu dapat scholarship yang lumayan lah untuk lapangan, jadi ya bisa mau dibantu buat biaya. Oke, tinggal nanti teman-teman apply. Nah, itu kampusnya teman-teman sekalian ya. Nah, lalu untuk yang S2, saya ngambil yang S3, saya ngambil di sini. Nah, namanya University of Queensland di Australia. Nah, kalau S3, teman-teman sekalian, hal yang pertama kali teman-teman harus pastikan harus punya supervisor. Nah, jadi bedanya itu kalau S3, teman-teman cari supervisornya. Jadi kayak saya, supervisor saya ini. Nah, ini dia. Dan nyarinya tuh yang susah nyarinya. Nah, ini supervisor kita. Ya, dia tentang human movement, yang saya juga, dan dia juga bidangnya ada di Paralimpik. Ya, jadi paralel itu juga, proyek-proyeknya juga nyambung sama apa yang saya buat, ya udah masuk di sini. Nah, ini kampus yang saya tuju untuk PhD. Ini di Australia. Ya, itu kira-kira teman-teman sekalian. Lalu apa yang dibutuhkan untuk bisa daftar nanti S2 maupun S3, ya pasti CV ya teman-teman ya, kurikulum vitae. Nah, saya akan coba lihatkan kurikulum vitae saya, mungkin bisa jadi acuan ya, karena ini udah standar, kurikulum CV-nya udah standar dari beberapa kampus yang diminta. CV saya, ini saya buka dulu, kurikulum vitae 2020. Saya lihat dulu ya. Nah, untuk CV, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang memang kita nggak usah tuliskan ya. Jadi
Yang kita nggak boleh tuliskan itu, yang nggak perlu ya, itu status. Karena jomblo atau single itu nggak perlu dituliskan. Atau menikah nggak perlu. Lalu kita juga nggak perlu menuliskan umur. Ya umur jangan. Hobi itu juga nggak usah. Jadi itu standar akademik CV. Jadi Anda nggak boleh, nggak harus tulis kayak gitu. Anda cukup tulis adalah jenis kelamin, ya, negara, nationality di sini, lalu uncheck dobelan, lalu email pasti, nomor telepon, tempat tinggal, lalu expertise, ya, lalu research ID, ini yang international research ID saya, lalu language profession level, kita level berapa untuk bisa Inggrisnya, itu aja yang dibutuhkan mereka untuk personal profile. Ya, lalu nanti tinggal edukasi yang paling penting teman-temannya. Jadi S1-nya di mana, lalu tahun berapa, IP-nya berapa. Tuh IP saya rendah banget kan, 3,5 doang. IP-nya nggak tinggi teman-teman kalian. Nggak kayak yang anak-anak sekarang tuh yang 3,8, 3,9 nih, IP-nya cuma segini dong. Aduh. Ya, tapi bisa masuk kuliah juga kalau di IP. Lalu ini yang di Salford kemarin, ya, masukin juga. Lalu pengalaman kerja, jangan lupa pengalaman kerja itu jangan lupa. Lalu current activity, jadi sekarang apa aktivitasnya seperti dosen. Lalu ini saya jadi manajer Biomek Lab, ini dan sebagainya. Lalu afiliasi, ya ini teman sekalian, saya bergabung di perhimpunan sport fisioterapi, bergabung sebagai muskuloskeletal sport muskuloskeletal asosiasi di sini. Yang untuk muskulo sama sport saya gabung ya sebagai anggota pengurus, bahkan kalau yang bisnisnya sebagai international department, kalau ini sebagai ya baru ini belum rilis ya sebenarnya, jadi wakil tapi saya belum rilis. Lalu yang di sini di NPC sebagai kepala laboratoriumnya untuk human movement analysis. Jadi ini penting teman-teman sekalian. Lalu riset kita apa aja ya per tahun Anda bisa tuliskan di sini. Udah itu aja. Jadi nggak perlu banyak-banyak, tapi informasinya memang yang dibutuhkan oleh si orangnya. Dan fotonya juga fotonya resmi ya, resmi, bukan foto selfie atau foto yang dipajang di IG atau apa. Jadi fotonya agak resmi. Itu aja. Ini CV perlu dipersiapkan dari sekarang teman-teman sekalian, karena ini akan berguna ketika nanti mau kemanapun ya, mau ikut pertukaran pelajar misalnya yang dalam waktu dekat ya, CV pasti nanti ya, bikin CV yang bagus, yang profesional, bikin akademik CV pasti akan berguna nanti. Sorry, saya kok nggak hidupin kamera. Itu aja teman-teman sekalian yang bisa kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kita punya waktu sampai jam 9.30 ya, tapi kalau bisa selesai lebih awal nggak apa-apa. Karena sejatinya ini udah habis sih, jadi ini bonus aja. Jadi kalau kita bicara bayaran kuliah ini udah nggak masuk, udah selesai. Karena kami itu profesional fee sampai 14 kali pertemuan saja, tapi nggak ada masalah lah, nggak ada masalah sama sekali. Ya, jadi ini kita bebas aja waktunya, mau selesai kapan. Karena udah selesai ya, kita udah 14 kali pertemuan. Ini mau selesai sekarang ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada pertanyaan kita layanin, kita diskusi. Silahkan teman-teman sekalian. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Enggak. Silakan. Siapa? Aldila. Siapa dia? Anindita. Dari saya cukup. Oh, cukup. Silakan yang lain, teman-teman. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Alfu. Ya. Untuk yang di Australia tadi kan ada spesialis, Pak. Kalau misal sudah spesialis di Australia terus balik di Indonesia, apakah berlaku, Pak, di Indonesia? Sampai saat ini regulasinya belum sampai ke sana ya. Belum ada yang mengatur itu. Dan juga untuk masuk spesialis di Australia itu nggak mudah. Jadi kita harus praktek dulu di sana berapa tahun. Untuk bisa praktek, Anda harus jadi residen dulu. Jadi harus jadi permanen residen. Nah itu yang susah. Jadi di negara-negara luar itu,
kita nanti akan bisa mengajukan sebagai permanent resident. Permanent resident itu artinya kita nanti dapat KTP-nya orang Australia. Nah itu syaratnya panjang tuh, syaratnya panjang, bertahun-tahun, harus sudah bertahun-tahun di sana, 7 tahun kalau saya nggak salah. Nah permasalahannya finansial kita kan nggak kuat ya untuk itu ya. Jadi kita kerja, kan kita mau kerja jadi visio, tapi kita belum boleh karena harus jadi permanent resident dulu, PR ya. Jadi Anda nanti lulus S2 misalnya, Anda mau kerja sebagai fisioterapi, kan nggak bisa tuh, harus jadi PR dulu nih, atau ada beberapa syarat lain ya. Nah untuk menunjang finansialnya kan kita nggak punya tuh, ya, kecuali teman-teman punya itu ya. Nah, jadi banyak yang tidak mengambil jalur itu karena susah jalurnya. Anda harus PR sehingga IV menganggap ini tidak menjadi urgensi yang harus dibuat regulasi. Ya, apa maksudnya ya? Karena di Indonesia sendiri juga belum punya program spesialis, sehingga nanti mau di equivalent dengan apa, itu yang susah. Itu yang paling susah. Tapi itu sekarang. Kita nggak tahu next couple year gimana, kita nggak ngerti. Itu sekarang. Ya, tapi kita nggak tahu nanti ketika Anda lulus mungkin sudah ada regulasinya. Nanti mungkin sudah ada satu orang yang udah spesial, mungkin itu akan berubah ya regulasi kita. Untuk sekarang teman-teman di luar itu masih fokus untuk ambil PhD semua. Master PhD. Ya karena syaratnya susah. Jadi permanent resident perlu ini, jadi agak sulit. Sehingga memang IV belum memandang sebagai urgensi. Bukan menganggap nggak penting ya, saya ulangi ya, bukan menganggap tidak penting, tapi belum menjadi urgensi. Mungkin next couple year itu akan menjadi regulasi. Jadi IV masih fokus untuk membuat jenjang spesialis dulu di Indonesia. Sama kayak dokter udah established ya, udah develop banget, dia punya program spesialis, maka dokter-dokter yang ngambil spesialisasi di luar ya, di Belanda, di manapun gitu, pulang dia bisa diakui. Kalau kita belum ada, Mas, sayangnya. Mudah-mudahan nanti Mas Alfu jadi yang pertama ya, kami doa. Yes. Mas Alfu bahasa Inggrisnya berapa skornya sekarang? Jelek lah, Pak. Apa-apa sama lah, saya juga dulu jelek. Sudah pernah tes belum? Belum. Lo kok tahu jelek dari mana? Belum pernah tes, kok tahu jelek gimana? Belum pernah tes. IELTS ya, TOEFL belum? Belum, Pak. Belum pernah TOEFL-nya. Cobalah tes. Kan nanti kita juga harus lulus ini kan, apa namanya, kalau di WebS, apa bahasa Inggrisnya namanya? Syarat bahasa Inggris kan TOEFL, sejenis TOEFL ya. TOEFL, sorry. Namanya TOEFL. Nah, Anda kalau belum lulus TOEFL, Anda nggak akan mungkin bisa dapat ijazah, nanti nggak akan mungkin bisa lulus. Jadi mau nggak mau ya harus lulus bahasa Inggris itu. Dan skornya kalau saya nggak salah 400 minimal. Jadi di bawah 400 Anda belum dianggap layak untuk lulus di UMS. Jadi mulai persiapan sekarang ya, teman-teman sekalian. Silakan. Ya, gitu Mas Alfu, ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak, cukup. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Teman-teman, saya mau tanya, ada nggak di sini yang punya kemampuan bahasa Inggris yang udah pernah tes IELTS di sini? Minta maaf ya, mau cerita deh. Iya, silakan. Itu saudara dan berapa ya? Sampai jam berapa, Pak? jam 2. Sampai jam 2. Oh iya, siap. Nanti saya izinkan dulu. Iya. Silakan. Sorry ya, ada Pak Satpam. Izin. Jadi rumah saya itu sebelah sama pos Satpam. Jadi kalau Satpam izin datang ke rumah. Oke, intermezzo. Next. Teman-teman sini ada yang udah pernah tes IELTS belum? Satu orang udah pernah, Din? Saya pernahnya TOEFL. TOEFL berapa skormu, Din? 490. Oh, nice. Tinggi juga tuh 490. Lumayan tuh 490, gimana sekali? 490 tinggi. Kapan tesnya tuh? SMA, Pak. Jadi waktu SMA tuh memang setiap akhir semester itu ada tes TOEFL. Wah, mana? Tinggal ditingkatkan sedikit lagi tuh nih. Nanti apa namanya? Minimal 550 lah nih. Susah, Pak. Betul, susah. Karena kan Anda mau dapat yang lebih bagus kan. Ya.
emang seperti itu ya, itu konsep hidup ya. Kalau kita mau dapat sesuatu yang something bigger, pasti harus something harder juga untuk itunya, untuk usahanya. Itu kan udah jadi konsekuensi ya. Bentar. Maksud saya 460 sejak satu itu udah cukup besar nilainya, Adin. Kamu ininya ini nggak apa namanya, speaking-nya bagus nggak bahasa Inggris? Nggak terlalu sih Pak menurut saya. Oke, nanti kalau karena kita butuh beberapa orang untuk saya ajak gabung, ada project sih, ada project yang agak besar ya. Saya butuh teman-teman yang punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup bagus karena kita emang mau berkoneksi dengan beberapa orang di luar. Nanti kalau misalnya ada, hubungi aja saya nggak apa-apa. Ya, Pak saya nilai saya segini Pak, saya mau gabung Pak untuk ini ya. Ayo aja nggak apa-apa. Ya teman-teman ya. Ada yang lain nggak nih yang udah pernah les bahasa Inggris? Ayo, udah pernah tes? Udah pernah tes TOEFL? Ada? Sebanyak ini masa nggak ada yang pernah tes TOEFL? Masih udah pernah ya? Atau udah pernah IELTS? Udah pernah? Kawan-kawan? Belum ada ya? Mbak. Kenapa dia? Mungkin bertanya bedanya tes TOEFL sama IELTS itu apa Pak? Nah, kalau beberapa kalau Anda mau masuk ke ini ya, mau masuk ke Australia, mau masuk ke UK, itu nggak bisa cuma TOEFL doang. Jadi Anda harus masuk tes IELTS. Nah, IELTS itu adalah harusnya tes itu udah mulai familiar buat teman-teman. Karena anak-anak SMA sekarang itu tesnya udah pakai IELTS semua sekarang ya. Gitu. Jadi harusnya teman-teman harus sudah mulai melek ini IELTS ini apa. Nah, IELTS ini adalah sebuah tes yang dia seperti apa ya, kayak wawancara. Jadi dia academic test ya. Kalau TOEFL kan lebih general ya. Kalau di academic, dia terdiri dari speaking, dari reading, lalu ada listening, dan juga ada writing. Jadi dia nggak punya kayak grammar. Kalau di TOEFL kan kita bikin kayak ngerjain Grammarly gitu kan. Kalau di IELTS tidak kebetulan, Andin dan juga Alfi. Ya, dia memang academic reading. Jadi kita dikasih bacaan, paper-paper. Jadi emang kayak orang akademik, jadi dikasih bacaan artikel terkait dengan misalnya terkait dengan musik, terkait dengan biologi, terkait dengan arsitek. Jadi kita dikasih bacaan, lalu kita disuruh jawab hasil resumenya itu. Nah, itu jawab nanti. Itu readingnya. Ya, kalau readingnya TOEFL kan misalnya kata ini sama dengan gitu kan. Jadi sinonim kata ini sama dengan apa. Nah itu enggak, dia emang kayak kita kayak kaji kuliah gitu. Jadi kita dikasih bacaan, lalu kira-kira kesimpulannya apa, lalu ini apa, lebih ke situ poinnya. Ya. Poinnya lebih ke situ. Tuh. Lalu kalau yang listening itu juga sama. Listeningnya itu kita juga mendengarkan perkuliahan. Jadi ada orang lagi ngajar, kita disuruh nyatet, disuruh bikin resume, kayak gitu-gitu listeningnya. Lalu untuk writing juga disuruh ini kayak kita dikasih tabel lalu disuruh jelasin tabelnya. Kalau speakingnya dia seperti diskusi interview kerja. Jadi nama kamu siapa gitu, lalu pekerjaan kamu apa, karena kamu suka pekerjaan itu. Jadi dia mengalir aja jawab speakingnya. Nah itu yang ada di IELTS. Jadi itu udah mulai harus di teman-teman familiar kan ya, kalau memang teman-teman punya target untuk ke sana. Tapi dengan TOEFL 490 itu modal yang cukup besar, Amin. Itu udah cukup tinggi TOEFL-nya. Jadi tinggal ditambah sedikit lagi, ditambah 60 lagi itu udah bisa. Ya. Yang lain ada lagi yang mau diskusi? Ini banyak banget kayak yang off cam ya teman-teman. Nah nanti ya udahlah ini karena ini pertemuan terakhir ya, jadi saya nggak mau marah-marah lah. Kalau bisa next time kalau teman kuliah lagi ya diusahakan effortnya gitu, diusahakan effortnya untuk on cam ya. Kalaupun teman-teman ternyata tidak bisa on cam ya, kalaupun teman-teman tidak bisa on cam ya, ada izin sama dosennya ya, atau minimal at least izin dengan si pennya
Nah, itu namanya adab berilmu, teman-teman sekalian. Ya, izin sama dosennya atau izin sama si pen. Saya nggak bisa on cam karena ini. Jadi kita atau saya pribadi itu tidak mempermasalahkan teman-teman tidak on cam. Tapi yang saya permasalahkan adalah ketika teman-teman tidak on cam tapi tidak izin. Itu poinnya. Ya. Jadi tolong diperhatikan betul. Ini ada banyaknya, ada Alisa, Aldredam, Alfiana, Amara, Andri. Kalau emang teman-teman tidak bisa on cam, kabarin ke kami. Ya, kabarin kami kenapa tidak bisa on cam. Dan alasannya juga harus masuk akal ya, bukan karena baru bangun tidur Pak, belum mandi Pak, itu kan nggak make sense. Dan kalau itu jangan dikeluarin lah ke kami. Saya simpan dalam hati aja. Ya, alasan kayak gitu. Ya, Anda boleh lugu, Anda boleh polos, tapi itu terlalu polos. Dan itu jatuhnya menjadi kasar, itu disampaikan ke dosen. Ya, next time, ini karena teman-teman adik-adik saya semua, rekan-rekan semua, teman-teman semua, itu aja sih saya. Ya, tolong nanti next time kalau teman-teman kuliah lagi, siapapun dosennya, kalau memang tidak on cam, izin. Ya. Adabnya digunain. Ya, jadi Anda punya akhlak yang baik, ilmu itu belakangan lah. Yang penting adabnya dulu. Kalau tidak, karena kita nggak akan mungkin bisa on cam tiap hari ya. Ya. Tapi saya akan usahakan mungkin untuk on cam. Tapi kalau teman-teman memang tidak bisa on cam, izin aja. Izin sama pengampuhnya, Pak mohon izin tidak bisa on cam karena ini. Nggak ada masalah. Kalau saya pribadi nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika teman-teman tidak izin, tiba-tiba on cam, tiba-tiba off cam, atau teman-teman cuman hadir, lalu haknya tinggalin. Kan sama-sama merugi ya. Saya rugi karena tidak semua mahasiswa saya paham apa yang saya omongin, teman-teman juga rugi. Jadi lebih baik kalau memang teman-teman tidak bisa hadir, ya. Kalau tidak bisa juga izin, Pak mohon maaf, saya namanya misalnya Anindita, Anin tidak bisa hadir karena begini, mohon izin. Udah nggak apa-apa, itu sama sekali tidak masalah. Nah, dibiasakan teman-teman, karena nanti di dunia kerja yang profesional teman-teman kayak gitu. Ya, bos teman-teman tuh tidak berharap teman-teman bisa hadir setiap tahun, setiap hari aja. Dia cuma pengen teman-teman bertanggung jawab saja. Ya, itu aja pesan saya ke teman-teman sebelum kita tutup perkuliahan pada semester ini. Sampai ketemu di semester berikutnya. Mohon maaf sekali misalnya ada salah kata yang saya sampaikan selama berapa bulan ya? 4 bulan ya? 4 bulan ya? Sekitar 4 bulan ini kita ketemu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di offline lah ya kalau bisa ya. Jadi bisa ketemu tatap muka, dan bisa melihat wajah teman-teman semua, dan bisa bersilaturahmi lebih nyaman. Sampai jumpa teman-teman sekalian. Sekali lagi doain saya semoga nanti lancar semua urusan, baik itu studinya atau apapun ya. Saya juga mendoakan teman-teman, saling mendoakan semoga studinya lancar, mulai dari S1, S2, sampai S3 kalau bisa. Saya doakan semoga teman-teman lancar semuanya. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan secara personal, Anda boleh kirim email ke saya. Ya. Emailnya bisa dimintakan ke si Pen, nanti saya kirim ke email. Lebih baik mungkin by email saja ya, kalau untuk kontak selanjutnya. Jadi teman-teman bisa kontak by email, nanti akan saya balas ke email. Ya, begitu. Sudah cukup menurut saya. Ya, sebentar. Jadi begitu saja teman-teman sekalian. Terima kasih banyak terakhir atas partisipasinya selama ini, atas atensinya, atas pilihan ini. Tugas saya untuk mengantarkan teman-teman di gerbang ini sudah selesai. Silakan teman-teman nanti memutuskan sendiri apakah akan lanjut lagi selfie praktik atau bukan. Pilihannya sama-sama baik. Mau teman-teman lanjut juga boleh, silakan. Kalau bisa teman-teman juga bisa menimbulkan lahan teman-teman, Anda boleh pindah ke lahan yang lain yang memang menurut teman-teman itu nyaman. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu teman-teman 4 tahun untuk kuliah yang teman-teman tidak senang. Oke, ya tugas saya selesai untuk sini untuk mengantarkan teman-teman di ujung gerbang ini. Silakan mau melanjutkan boleh, visio mau ada ganti juga boleh. Ya, kita akan senang dengan kedua keputusan itu asalkan teman-teman dan hati. Ya. Begitu teman-teman sekalian, see you next time. See you di meeting-meeting lainnya, di beberapa kegiatan lainnya. Salam untuk keluarga di rumah.
Bagi yang sudah menikah mungkin salam untuk suami atau istri Anda di rumah. Salam untuk orang tua, ya, sehat selalu teman-teman sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Kita tutup pembacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.